Halo Sobat Liga 1, kembali kita akan membahas soal Brimo Varkar. Nah, bedanya dengan edisi sebelumnya, kali ini mobil ini berada di sebuah pulau yang luar biasa. Perjalanannya naik turun, dikelilingi oleh banyak pantai di Stadion Gelora Kireha Ternate. Nah, kita akan bahas bagaimana perawatan, bagaimana perlakuan khusus pada mobil ini, karena pasti berbeda dengan Brimo Varkar yang lainnya, yang notabene sering berjalan, tapi yang di sini tidak banyak pergerakan. Tapi dijamin semuanya dalam kondisi yang tetap oke. Nah, seperti apa perawatan, maintenance Brimo Varkar yang di sini? Ikuti terus. Ya, Sobat Liga 1, tadi saya sempat melihat dan menjelaskan langsung bagaimana perawatan mobil ini selama berada di Ternate. Kalau kita bandingkan dengan lokasi yang lain, ternyata tidak banyak pergerakan moving mobil ini. Jadi kalau melihat mereka setiap hari, bagaimana Panpel Ternate benar-benar merawat mobil ini dengan sigap, tepat, dan sesuai dengan apa yang harus dilakukan selama ini. Jadi kalau melihat situasinya, praktis tidak banyak kendala. Teman-teman RO kemudian tinggi di sini, begitu datang H-1 sebelum pertandingan, mereka men-setting, tidak banyak kendala, semuanya lancar. Termasuk kondisi mobil yang luar biasa. Semuanya bersih, terawat, mesin tetap oke, kondisi boxnya juga oke. Prinsipnya tidak ada berbuat. Tapi jangan lupa, kita akan wawancara dengan Ketua Panpel dari Maluku United yang sangat memahami bagaimana perawatan mobil ini. Ya, Sobat Liga 1, saya sekarang bersama abang saya, senior saya, yang cukup lama malang melintang di sepak bola Indonesia dengan pengalaman yang luar biasa. Abang Marius Teguis. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Panpel di Maluku United, jadi dia yang paham banget bagaimana pengelolaan sampai dengan manajerial terkait Brimo Varkar. Abang, sehat selalu kan? Tos, semangatnya tuh, Toma. Abang, tadi saya melihat kondisi mobil Varkar kan luar biasa tuh, ya. Bersih, terawat, dan praktis tidak banyak kerusakan, minor kerusakan, bahkan bisa dikatakan kondisinya sama ketika pertama kali datangkan. Perawatan seperti apa tuh, Bang? Ya, memang ya, mobilnya itu dijaga benar. Oke. Itu karena pertama kali di Ternate. Iya, karena tahu bahwa itu mahal banget ya. Itu mahal banget miliar. Oke, ya. Posisinya di luar pada saat kegiatan berlangsung. Oke. Match day. Iya. After match day, balik lagi parkir di sini dan dirawat. Oh. Jadi tidak berjalan kemana-mana. Jadi setelah pertandingan, mobil kembali ke dalam stadion, dirawat, diam. Oh. Nah, sampai sekarang setelah dilihat ya mungkin ada olinya yang harus diganti, dongkratnya itu juga harus dirawat, gantian oli juga gitu ya. Oh, cuman itu aja. Jadi sedel itu ya. Mesin dipanasi dan jalannya tidak terlalu banyak. Hanya dalam sini aja. Iya. Jadi nggak ada 200 meter ini mobil. Dan maintenance semuanya benar-benar jaga. Termasuk ketika banyak perangkat VAR yang ketika setelah selesai dimasukkan di dalam kan? Di dalam, ya. Wah, mereka menjaga itu. Hanya ada sedikit pecah di layar TV-nya. Itu dalam perjalanan ke sini, bukan di kita sini. Oh. Itu dalam perjalanan dan nanti. Iya. Tapi setelah itu kan langsung dikondisikan. Kalau soal layar monitor itu kan gampang sekali. Semua bisa dicari kan. Yang penting hardware yang lain, apalagi software-nya benar-benar tetap terkondisikan. Nah, Abang, ini kan VAR menjadi barang yang sangat mahal dan kita tahu bahwa musim ini luar biasa. Ini bisa dikatakan pertama kali ada VAR di Ternate. Teman-teman Abang di Kepanpelan itu sudah sangat memahami ya bahwa ini menjadi aset kita bersama yang benar-benar nantinya dikomunikasikan kepada supporter. Artinya supporter juga tahu bahwa VAR menjadi bagian aset dari sepak bola nasional yang harus kita jaga bersama.
Dan itu memang betul. Jadi mereka datang nonton bola itu mereka tahu ada VAR kita. Iya. Kita ada VAR. Ini harus dijaga. Oke. Sehingga itu menjadi bagian dari apa keputusan wasit tadi katanya gitu. Apa keputusan wasit tergantung VAR. Sehingga barang ini dijaga nih. Itu dibiarin kayak gitu tuh, nggak dibarikade juga, nggak disentuh. Oh, iya. Tapi tadi saya melihat itu VAR sampai di barikade kan? Iya, itu hanya permintaan regulasi. Kalau nggak dibiarin gitu. Iya. Hanya regulasi datang bilang, hey, VAR tuh harus dipagarin. Itu pagarin. Oke. Sampai segitunya teman-teman, luar biasa ini. Jadi teman-teman di sini sangat menyadari VAR itu perlakuannya pasti beda. Karena menjadi satu aset yang benar-benar dibanggakan itu kan. Tapi komunikasi dengan teman-teman supporter selama ini gimana? Terkait VAR ya? Terkait VAR. Mereka sangat mendukung. Jadi keputusan wasit apapun juga tuh mereka selalu bilang, VAR dulu. Kayak gitu, langsung gitu dah. Ya. Nah, Bang, ini kan berarti sampai akhir musim nanti kemungkinan VAR akan tetap berada di sini. Insya Allah. Ya. Itu tergantung dari liga. Kalau dia percaya bahwa kita sudah belum punya ruangan, kita pakai itu. Kalau punya ruangan ya dipindahin. Ya, apalagi musim depan kemungkinan masih bisa aja Bang standby di sini ya. Berarti tetap ada komitmen yang luar biasa dari Banpel bagaimana menjaga kondisi dari mobil VAR itu sendiri kan? Siap. Kita akan jaga semaksimal mungkin. Pernah nggak Bang itu parkir, kan ada beberapa mobil VAR di kota lain diparkir di Kodim, Polres mungkin, atau di Spora. Nah kalau di sini nggak pernah? Nggak pernah. Pertama kali datang. Iya. Karena tidak tahu alamat. Supirnya tidak tahu alamat, tidak tahu kontak personnya siapa. Dia ketemu kebetulan Wandi. Oke. Jadi dapat Wandinya suruh, hey, minggir. Dia takut, dia bilang, gue dirampok atau apa gitu. Nah, hari pertama aja. Hari pertama langsung dibawa ke Polda. Nginap kita 1-2 malam di sana, baru kita ambil terus. Dan itu dibiarin begitu aja. Jadi prinsipnya benar-benar memang sudah oke dari awal ya. Oke. Nah, itu teman-teman, itu sobat Liga, ternyata perawatan manajemen operasional dari VAR yang ada di sini, mobil VAR terutama, benar-benar tidak kalah dengan tim lain. Dan teman-teman yang ada di sini sangat pahami, sekali lagi sangat pahami bahwa VAR menjadi aset yang harus kita jaga bersama. Bukan hanya punya LIB, bukan hanya punya Banpel Malut, tapi supporter yang ada di sini, pendukung fanatik dari Malut harus menjaga dan memahami bahwa ini bagian dari kebanggaan kita bersama. Betul Bang ya? Waduh, mantap. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Atas Tomaha itu semangat luar biasa. Usia hanya angka ya. Tapi kebetulan sepak bola. Baik, terima kasih Sanudi. Sampai bertemu di kota berikutnya.